Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wa salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Melanjutkan pembahasan fikih salat ma'asyiral muslimin. Kedudukan salat dalam Islam. Kita tahu salat sangat agung. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan salat sebagai rukun Islam. Sebagai rukun Islam yang kedua. Sudah kita ketahui syariat salat Allah bedakan dengan syariat-syariat yang lainnya. Saking pentingnya, saking mulianya dan agungnya salat sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala syariatkan di atas langit. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum meninggalkan sholat? Kita tahu ya, keagungannya. Ya, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali, barang siapa yang mengagungkan syariat Allah, maka Allah akan agungkan dia. Barang siapa yang memuliakan syariat Allah, yang antaranya sholat, maka Allah akan memuliakan dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang meremehkan syariat Allah, Allah akan remehkan, Allah rendahkan dia. Baik, kita lanjutkan, apa hukum meninggalkan sholat? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena saking pentingnya sholat sampai-sampai para ulama berselisih pendapat. Ya, berselisih pendapat hukum orang yang meninggalkan sholat. Menjadi dua pendapat. Menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama, ma'asyiral muslimin, kalau haramnya jelas. Kalau haramnya apa? Jelas. Tapi orang yang meninggalkan sholat ini apa hukumnya? Apakah dia masih muslim? Ataukah dia sudah bukan muslim lagi alias kafir? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan bahwa selagi dia masih meyakini kewajiban sholat, tapi dia tinggalkan karena malas, ya, dengar azan, dengar iqamat, ya, dia santai aja, ya, seakan-akan tuli. Diajak kawannya, ayo sholat, udahlah, duluan aja sana gitu. Atau tolong absenkan saya, kadang seperti itu. Karena malasnya, karena keengganannya. Selagi, menurut pendapat yang pertama, selagi dia masih meyakini kewajiban sholat, cuma malas, maka sebagian ulama menyatakan, pendapat ini masih muslim. Masih apa? Muslim. Ya, ulama ini yang berpendapat ini berdalil dengan sebuah hadis disebutkan dalam kitab Sunan, bahwa barang siapa yang melalaikan sholat, yang menelantarkan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjamin dia masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi mengatakan, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengazabnya, maka Allah akan mengazabnya. Dan jika Allah ingin mengampuninya, maka Allah akan mengampuninya. Ya, ulama yang berpendapat ini menjadikan hadis ini sebagai pegangan. Kalau memang orang meninggalkan sholat itu bukan muslim, bukan lagi muslim. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, jika Allah ingin mengadabnya, Allah adab. Jika Allah ingin mengampuninya, maka Allah akan ampuni. Kita tahu kalau kufur, ya seseorang meninggal di atas kekafiran, tidak ada bagian dari ampunan. Tidak dapat ampunan sama sekali. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah kafir. Orang meninggalkan sholat kafir. Mereka berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sunan, kitab Sunan, ya, Ibnu Majah, Nasa'i, Tirmidzi, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Ya. Pembatas atau pembeda antara kita dengan mereka, maksudnya orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka faqad kafar, kata Nabi. Dia telah kafir. Dia telah kafir. Di sini Nabi SAW tidak memperinci. Dia meninggalkannya apa karena malas atau karena tidak meyakini kewajiban. Nabi tidak memperinci. Dan juga ulama-ulama yang berpendapat ini, mereka berdalil dengan hadis yang lain. Ya, di mana Nabi SAW pernah bersabda, ya, dalam Imam Zuhd di Sunan juga, di kitab Sunan, dihasankan oleh para ulama. Nabi yang mulia SAW mengatakan, barang siapa menjaga salat, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumil qiyamah. Wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nurun wala burhanun wala najatun yaumil qiyamah. Wa kana yaumil qiyamah yuhsyaru ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubay bin Khalaf. Barang siapa yang menjaga salat, barang siapa yang mengerjakan salat, maka dia akan mendapatkan cahaya
Ya, pada hari kiamat dia akan mendapatkan dan dia memiliki bukti atas keimanannya. Dan dia akan mendapatkan keselamatan pada hari kiamat. Dan barang siapa tidak mengerjakan sholat, tidak melaksanakan sholat, melantarkan sholat, apa kata Nabi? Maka dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dia tidak memiliki bukti atas keimanannya, dan dia tidak akan mendapatkan keselamatan. Wa kana yaumal qiyamah, dan nanti pada hari kiamat dia akan dikumpulkan bersama Qarun, Fir'aun, Hama, dan Ubay bin Khalaf. Ya. Barengnya itu enggak sama sembarang orang, pentolan kafir, gembongnya, ya, pemimpin-pemimpin kafir ini dikumpulkan bersama mereka. Ala kulli hal hadirin, ya, cukuplah menjadi aib besar seseorang keislamannya diperselisihkan oleh para ulama. Aib besar, ya, sangat aib, ya, sangat tercelah gitu. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, intinya itu lepas dari perbedaan pendapat, ya. Kalau saya pribadi, maka menggabungkan dua dalil. Karena disebutkan dalam qawaid usul, ya, al-jam'u bainal adillati wajibun ma'amkan. Menggabungkan dalil-dalil yang ada wajib hukumnya selama memungkinkan. I'malud dalilain aula min ihmali ahadihima. Mengamalkan seluruh dalil lebih utama dibandingkan menyampingkan, ya, salah satu dalil. Maka wallahu a'lam bishawab. Dan ini pendapat, ya, salah satu syekh kami. Dilihat bagaimana dia meninggalkannya. Kalau seandainya dia sholat, tapi kadang-kadang meninggalkan. Apa kadang-kadang sholat? Seringnya ninggalin. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholat, banyaknya enggak. Ada sholat Jumat doang. Maka wallahu a'lam bishawab, dia masih muslim. Tapi kalau seandainya, ini kita ambil atau kita pakai dalil-dalil yang menunjukkan masih muslim. Tapi kalau seandainya tidak, sama sekali tidak sholat, enggak 5 waktu, Jumatan sampai Id pun tidak sholat, maka kita pakai dalil-dalil yang menunjukkan bukan muslimnya. Menggabungkan dalil yang ada. Intinya hadirin, ya, intinya itu sangat mengerikan meninggalkan sholat ini. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu diingat bahwa ini adalah bekal kita, keselamatan. Orang hidup tanpa sholat pasti gersang hatinya, pasti hidupnya nggak berkah, pasti nggak ada kebahagiaan. Ya, kalaupun kelihatannya bahagia, tapi keruh di dalam jiwanya. Ya, pasti itu. Tidak mungkin tidak. Sehingga masyarakat muslimin, ya, kita hendaknya jaga sholat, ya, untuk kebaikan kita, untuk dunia dan akhirat kita, keselamatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong kita semua untuk terus melaksanakan ibadah yang mulia ini. Allah istiqomahkan sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.